Sebelum saya lanjutkan, selagi kita masuk di bulan Syawal ini, saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada pendengar setia saya, subscriber saya yang ikhlas mencet-mencet tombol apa itu di YouTube namanya, saya pura-pura lupa. Gak apa-apa, namanya aja Sindeso, juniornya si Sontoloyo yang bikin saya iri karena sudah purna tugas. Pasti paham kalimat saya kalau senior saya dengar, saya nggak mau terekspos soalnya. Sesuai judul, saya mau cerita, boleh ya saya cerita? Jadi begini, akhirnya nama Hong Kong akan hilang selamanya di muka bumi. Inilah sebuah topik yang sedang dibicarakan di elit politik Partai Komunis Cina. Kalau jadi diputuskan, Tiongkok resmi hapus Hong Kong sebagai daerah istimewa. Polisi satu negara dua sistem, 50 tahun hingga 2047 atau 27 tahun lagi yang tidak berubah di tangan Deng Xiaoping akan dibatalkan oleh Presiden Xi Jinping. Sekarang Cina menjadi satu negara, satu sistem, komunis manifesto. Kalau benar itu terjadi, ini membuktikan kesaktian Xi Jinping sebagai pemimpin revolusioner dan rebel. Kekuatan dia sebagai presiden seumur hidup Cina dimanfaatkannya dengan keberanian seperti melawan perjanjian Deng Xiaoping dengan Reagan untuk Tiongkok menjadi negara demokrasi 40 tahun kemudian dan akan mendobrak perjanjian 50 tahun Hong Kong yang dibuat sampai 2047. Kalau dilihat kepemimpinan Xi Jinping yang melawan arus besar ini mirip ide gila si Sontoloyo yang sudah purna tugas itu untuk melawan UNCLOS alias United Nations Convention on the Law of the Sea atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Hukum Laut. Daripada buzzer bayaran yang disuruh gonggongin si Sontoloyo itu bilang kita harus taat UNCLOS, ya kita naikin jari tengah kepada buzzer bayaran tersebut. Itu namanya mereka mendukung Indonesia terus dijajah, tidak berdaulat. Makanya UNCLOS kalau sama kita ya dilawan. Printing money dalam konsep bernegara si Sontoloyo itu jelas artinya kita melawan IMF. Jadi apa yang baru dengan adanya kita melawan UNCLOS? Terus kenapa takut? Tuh contoh Xi Jinping yang berani melanggar UNCLOS versi Hong Kong. Sudahlah, kita paham lah yang anti si Sontoloyo itu yang nyerang pakai buzzer bayaran. Mereka semua itu pendukung Indonesia untuk terus dijajah. Begitu kita mau berdikari, kita langsung dihardik, langsung gonggongnya lebih kencang dari anjing. Tapi gonggong doang, gak ada konsep atau counter ide. Kembali ke Hong Kong sekarang. Rencananya semua pemegang KTP dan paspor Hong Kong akan dicabut dan ganti KTP dan paspor Cina diberlakukan. Semua pemerintahan Hong Kong dikendalikan oleh pusat Beijing. Bagi yang masih menyimpan dolar Hong Kong diperintahkan untuk segera ditukar ke yuan sekarang juga. Presiden Cina telah mengumumkan bahwa negara Hong Kong telah berubah menjadi milik Cina dengan satu sistem. Selama ini uang kertas yang berlaku di Hong Kong dicetak oleh HSBC, Standard Chartered Bank, dan Bank of China. Semua uang kertas Hong Kong dicabut. Semua penukarannya menjadi satu kertas yuan Cina dengan nilai sama. Semua pemerintahan dikendalikan langsung di Beijing. Partai Komunis Cina akan segera mengeluarkan security law untuk Hong Kong. Maka selesai sudah Hong Kong jadi pusat keuangan Asia. Lalu lintas hard currency dan instrumen keuangan dalam value hard currency akan mengecil otomatis dengan bergesernya kekuatan Wall Street. Ini terjadi setelah diserahkan oleh Inggris ke Cina 23 tahun lalu dan Wall Street menguat kekuatannya di Hong Kong. Setelah sekarang Cina ingkar janji untuk mempertahankan sistem pemerintahan Hong Kong yang demokratis selama 50 tahun sejak serah terima Hong Kong 1997, timbul pertanyaan, akan kemana pindahnya pasar modal, pasar uang Hong Kong tersebut? Ke Taiwan, Singapura, atau Mumbai? Inilah yang saya katakan sejak 3 tahun terakhir. Indonesia harus punya Wall Street sendiri. Jujur, saya tidak tahu kalau ternyata Xi Jinping akan melakukan hal ini, tetapi secara pribadi saya memprediksi Hong Kong yang menjadi kakinya Amerika berperang dengan Cina yang akan membuat Cina menjadi negara demokrasi terbesar di dunia tahun 2030, di mana oleh Tiongkok, Hong Kong akhirnya akan dibekukan. Daerah istimewanya hilang. Militer Cina menguasai 100% wilayah Hong Kong saat ini. Bisa apa Amerika? Bisa apa para tycoon Hong Kong? Bisa apa pasar uang internasional di Hong Kong? Pindah kemana? Mumbai kejauhan. Taiwan beda sistem dengan Hong Kong. Singapura akankah mendapatkan windfall ini? Semua sedang dalam tahap melobi. Dari ratusan perusahaan Cina yang akan dibuang dari Wall Street, ini adalah pukulan balasan dari Tiongkok atas perusahaan multinasional terutama milik Amerika di Hong Kong. Indonesia paham gak? Itu yang sering membuat saya gergetan sama pejabat negara. Indonesia itu harus punya Wall Street. Paham Wall Street? Ngerti gak bedanya New York Stock Exchange sama Wall Street? Ngerti gak bedanya IDX sama pasar uang Hong Kong? Pasar uang Hong Kong itu Wall Street. Paham kenapa Wong Deso ini bikin channel YouTube kelas Deso? Subscriber juga kecil. Lah siapa
Apa ini Sindeso sebenarnya? Bisanya gitu aja, gak modal, gerakannya terbatas, politikus bukan, pejabat bukan, mau nolong bangsa Indonesia susahnya setengah mati. Malah si buzzer yang justru takut banget lihat Indonesia maju, takut banget Indonesia lebih besar dari Tiongkok dan menang lawan Amerika. Maunya kecil terus. Semua hal yang baru, yang revolusi, yang melawan hegemoni selalu dikecilkan. Apalagi buatannya si Sontoloyo itu, senior saya. Salam hormat Pak. Cuma bedanya saya nggak berani disorot kamera, makanya saya pakai jurus 1000 bayangan. Mohon maaf loh Pak Senior. Kembali ke langkah Cina membubarkan Hong Kong. Berhasil muluskah? Pastinya Western country telah tertipu oleh Cina. Waktu penyerahan Hong Kong tahun 1997, Cina berjanji bahwa sistem pemerintahan Hong Kong yang diwarisi oleh pemerintahan Inggris akan tetap dipertahankan selama 50 tahun atau berakhir 2047. Janji ini awalnya diterima gembira oleh negara barat karena mereka berasumsi bahwa pada tahun 2047 Cina sudah menjadi negara demokrasi dengan terbukanya Cina terhadap negara barat dan dengan mulai antusiasnya negara barat berinvestasi di Cina. Namun yang terjadi sebaliknya, ambisi Cina untuk menyebarluaskan ideologi komunis serta mendominasi secara global semakin menjadi-jadi dengan doktrin Unrestricted War. Gelombang pergerakan demokrasi di Hong Kong terjadi setelah 23 tahun penyerahan kekuasaan dari British ini yang merupakan perlawanan masyarakat Hong Kong atas janji-janji Cina. Bagi Beijing, khususnya Partai Komunis Cina, Hong Kong yang menjadi portal gerakan demokrasi di Cina yang akan menyebar ke seluruh provinsi di Cina itu merupakan ancaman bagi elit komunis. Makanya Hong Kong di Cina komuniskan. Sekarang pemerintahan di negara barat terdiam bisu. Bagaimana akuntabilitas dan responsibilitas mereka di depan rakyatnya akan arti sebuah demokrasi yang ternyata dilawan oleh komunis Cina. Kemudian apa yang akan mereka katakan kepada konstituennya tentang mitra utama ekonomi mereka atas Cina ini dengan membelenggu demokrasi dan tidak adanya kebebasan masyarakat di Hong Kong yang sekarang menjadi komunis? Saya merasa bahwa mayoritas masyarakat barat akan mengatakan bahwa sikap Trump terhadap Cina ini benar walaupun dia secara pribadi Trump itu menyebalkan. Asshole. Kalau melihat begini, perang akan terjadi ketika Amerika menerapkan sanksi ke Cina. Seluruh financial asset yang diterbitkan oleh pemerintah Cina dan swasta Cina tidak akan bisa ditukar ke USD. Seluruh USD di account bank sentral Cina di The Fed akan dibekukan. Jadi siapa saja yang pegang financial asset Cina dan orang Cina yang pegang foreign currency reserve USD bakal jatuh miskin karena nggak punya lagi aset dan cash dalam bentuk USD. Saya yakin pembekuan aset Tiongkok akan diikuti oleh negara sekutu Amerika lainnya. Bagi rakyat Indonesia saat ini kita tunggu apa kebijakan bernegaranya. Menurut saya sikap Indonesia terkait New Cold War ini sangat kritikal. Gak bisa lagi bebas aktif. Harus ambil posisi sekarang juga. Sekali lagi sekarang juga. Salam people power.